Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Radhiyallahu. Wa yu'maru dzu siban. Ini kemarin sampai di sini. Wa yu'maru dzu siban zakaran au uns. Wa yu'maru lan diperintah sapa dzu siban bocah kang duweni sifat cilik zakaron iku padha lanang au unsa utawa wadon. Sipate dzu siban mumayyizun kang mumayyiz wis tamyiz. Gambare bi ansara lawan yen to dadi sapa dzusiban dadi iku yakulu mangan sapa dzusiban wa yashrabu lan ngombe sapa dzusiban wa yastanji lan cewek cawek istinja sapa dzusiban wahdahu hale suwijine awak dhewene dzusiban. Artinya wa yu'maru dzusiban dzakaron au unsa mumayyizun. Kalau anak kecil, masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, anak-anak lah ya. Tapi yang sudah tamyiz, artinya tamyiz itu dia sudah makan, minum, terus cebok, itu bisa melakukannya dengan sendiri. Kalau anak sudah segini, maka sudah tamyiz istilahnya harus diperintah. Diperintah untuk sholat nanti. Yajibu tegese wajib ala kullin ing atase saben-saben wong suwiji minabawahi kang tetep saking wong tuwa lorone dzusiban. Wa inna ala senajan saben dukur sapa kul yaitu mbah, kakek, nenek dan seterusnya, kakek-kakek dan seterusnya ke atas. Sumal wasi tumuli wong kang den wasiati. Wa ala malikir raqiqi lan wajib ing atase wong sing duweni raqiq yaitu sayyid. Apa sing wajib an ya'muru. Yen to perintah sapa kullun minabawaihi ila akhir ing dzusiban perintah pihak lawan salat ayus salatis tes. Walau qodaan senajan kodok salat kodok wa bi jami'i syurutiha lan kelawan kabiyane pira-pira syarates. Kalau anak kecil yang sudah tamyiz tadi, seperti anak itu sudah makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka bagi setiap orang tua atau bukan orang tua, nggak ada orang tuanya berarti kakek. Kalau nggak ada kakek sampai ke atas, kakek-kakeknya lagi. Atau tidak ada semuanya, maka yang wajib adalah wasi, yang diwasiati untuk mengurus anak itu. Berarti kan anak yatim namanya wasi. Diurus oleh wasi. Ini mengurusi anak yatim karena tidak punya keluarga, tidak punya orang tua, tidak punya kakek dan seterusnya, pokoknya tidak punya apa-apa, tidak punya dari nasab lah, maka kalau diserahkan kepada wasi, wasinya itu siapa, maka wasi ini juga wajib. Juga wajib bagi orang yang memiliki budak, sama juga. Kewajiban apa? Kewajiban untuk memerintah daripada anak yang kecil tadi yang sudah tamyiz untuk melakukan sholat. Walaupun sholat itu qadha. Dan juga diperintahkan
Di samping sholat saja, bukan hanya sholat saja, tetapi juga dengan syarat-syaratnya sholat. Artinya, anak kecil yang sudah tamyiz itu harus diperintah untuk sholat, tata caranya sholat, syarat-syaratnya sholat. Semuanya harus diperintahkan, dididik kalau bisa, supaya bisa sholat. Nah, anak kecil yang seperti itu dimulai kapan? Diperintahkan untuk sholat dan mengetahui syarat-syaratnya sholat itu. Nah, untuk melakukan syarat-syaratnya sholat semuanya, ini lisabain, yang dalam sawise umur 7 tahun, setelah umur 7 tahun. Ai ba'da sab'in tegese ing dalam sawise 7 minasininya sang pira-pira tahun. Setelah 7 tahun, setelah umur 7 tahun, dia harus diperintahkan. Siapa yang wajib memerintahkan adalah orang tua dan kakek-kakeknya seterusnya, atau orang yang menerima wasiat untuk mengurus anak itu. Juga wajib bagi pemilik raqib, pemilik budak, untuk memerintahkan dia agar sholat. Itu dimulai dari umur 7 tahun, setelah mencapai 7 tahun. Ai inda tamamiha tegese ing dalem sawise ing dalem nalikane sempurnane sab'asinin, sempurna umur 7 tahun. Wa in mayyaza senajan wis tamyiz sapa dzusiban qabla ing dalem sadurunge sab'asinin. Walaupun anak itu sebenarnya sebelum umur 7 tahun itu sudah tamyiz, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri sebelum 7 tahun. Itu tetap batas kewajiban orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat adalah umur 7 tahun, setelah sempurna umur 7 tahun. Itu wajib bagi orang tua, kalau tidak dosa. Karena ini salah satu kewajiban orang tua ketika memiliki anak yang masih kecil, maka harus tahu umurnya berapa. Kalau umurnya sudah sampai 7 tahun, maka berkewajiban bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Memerintah anaknya sholat juga, menjalankan syarat-syaratnya sholat, alias ya sholat sudah sempurna lah, bisa melakukan sholat, bisa melaksanakan sholat. Walaupun anak itu sebenarnya sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, apa sendiri, menjalankan sendiri semuanya untuk keperluan pribadinya sebelum umur 7 tahun. Nah, sebelum 7 tahun itu anak sudah hebat maksudnya, sudah mandiri lah istilahnya. Maka tetap kewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat adalah setelah sempurna umur 7 tahun. Wayam bagilan prayogi ma'asigotil amri serta nesigotil amr, sigot perintah. Kalau dalam hadis itu kan muru auladakum bisolati inda sab'in atau li sab'in. Jadi sigotil amr, jadi apa, eh, sesuai dengan kata perintah, opposing yang bagi ad-dahdi itu medin-medin. Jadi kalau sudah diperintahkan untuk sholat, maka juga lebih baik atau alangkah baiknya sayogjanya juga agak sedikit diancam. Diancam artinya bukan diancam yang ini, artinya ditakut-takuti agar, oh kalau nggak sholat begini, awas kalau begini, ini akibatnya begini, gitu gitu. Jadi ditakut-takuti agar dia mau melakukan sholat. Anak ini anak kecil. Ini anak kecil yang, karena memang ada perintah supaya anak itu nurut diperintah, maka bagaimana caranya? Salah satunya ini kalau ulama fikih dalam kitab ini adalah at-tahdid. Artinya ditakut-takuti supaya dia mau melakukan sholat. Tapi itu juga yang namanya yambaghi itu bisa berarti sunnah, bisa alangkah atau himbauan. Tapi kalau misalkan anak itu sudah nurut, diperintah itu nurut, alias mengikuti, disuruh sholat, sholat, dipelajari untuk sholat dia bisa, mau, ya nggak perlu ditakut-takuti. Ini tidak secara mutlak yang bagi ma'asyiqatil amri at-tahdid. Artinya itu kalau memang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kalau diperintah biasa nggak nurut, nggak ngikut, nggak mau sholat pokoknya, maka ya
ditakut-takuti supaya tujuannya supaya dia mau sholat. Nah, ini adalah kewajiban orang tua, yang intinya adalah, supaya anak itu mau sholat. Ini setelah umur 7 tahun. Wa yudrabu lan dipukul, sapa dusoban, dusiban itu, anak kecil yang mumayyiz, yang umurnya berapa? 7 tahun. Dorban kelawan pemukulan ghaira mubarrihin kang ora nglarakaken. Beliau wajib wujuban dipukul wujuban kelawan wajib mimman tukira saking wong tukira kang wis ditutur sapa man. Yaitu abawaihi kullin min abawaihi wa in ala sumal wasi wa malikil raqib. Dipukul kenapa? Alaiha ing atase tarki salat. Ala tarki tegese ing atase tinggal salat. Walau qodaan senajan salat qodha. Au tarka au tarki syartin. Bahwa ninggal syarat min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Ulia dikepro kalau dipukul di asyrin ing dalem sawise umur 10 tahun. Ba'da istikmaliha tegese ing dalem sawise sempurnane 10 tahun. Lil hadis krana hadis as-sahih kang sahih rupane murus sobiya bis salat idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'asyara sinin fadribuhu 'alaiha. Ini hadis. Jadi tadi diperintah untuk bersolat adalah setelah genap umur 7 tahun. Itu kalau 7 tahun sudah bisa makan sendiri apa sendiri namanya ini. Namanya tamyiz. Dan kalau misalkan diperintah itu tidak mau. Tadi kan ya kalau tidak mau ditakut-takuti supaya mau. Tapi ternyata sampai umur 10 tahun. Setelah sempurna genap umur 10 tahun tetap saja tidak mau sholat. Atau sebelumnya sholat ketika ini kemudian sampai umur genap 10 tahun dia meninggalkan sholat atau meninggalkan syarat-syaratnya sholat misalnya. Maka bagi orang tua atau kakek-kakeknya atau orang yang diwasiati mengurus dia atau seorang budak sayidnya budak itu boleh memukulnya. Karena anak kecil ini meninggalkan sholat atau meninggalkan syarat daripada sholat. Ini adalah semua kewajiban orang tua. Artinya kalau orang tua tidak melakukan ini maka berdosa orang tua. Karena ini tahap pendidikan. Jadi orang tua kewajibannya diantaranya ini mendidik anaknya agar mau sholat dari mulai kecil ini. Mulai 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun nggak sholat, meninggalkan sholat ya harus dipukul. Tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bukan pukulan sembarangan yang membekas atau menyakitkan, tidak. Ini dalam rangka pukulan yang tidak menyakitkan, yaitu pukulan dalam rangka pendidikan. Yang tujuannya supaya anak itu mau sholat, tidak meninggalkan sholat. Ini. Makanya ada kalimat tahdid itu, ya ditakut-takuti ya supaya dia itu mau sholat. Nah, kemudian oleh apa dalam pukulan itu oleh ulama secara terperinci juga disebutkan. Yang pertama tidak boleh menyakitkan atau membekas. Karena pukulan itu hakikatnya adalah untuk mendidik. Bukan mukul sembarangan, di wajah juga tidak boleh. Dan tidak boleh lebih dari 3 kali pukulannya itu. Tidak boleh pukul dengan 3 kali. Tapi masalah 3 kali ini masih banyak khilaf di antara ulama kita Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah itu berbeda pendapat dalam apakah boleh 3 kali atau lebih dari 3 kali gitu. Kalau menurut Ibnu Suraj tidak boleh melebihi dari 3 kali. Tapi selain Ibnu Suraj banyak daripada ulama yang mengatakan bahwa boleh melebihi dari 3 kali, tapi yang tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Jangan sembarangan mukulnya itu karena proses
pendidikan ini. Artinya, tujuannya adalah agar mau sholat. Karena ada hadis sahih yang berbunyi, "Murus shobiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin, wa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu 'alaiha." Perintahlah, suruhlah anak kecil untuk sholat ketika umurnya sampai 7 tahun. Dan ketika sampai 10 tahun itu kok tidak mau sholat, fadribuhu, maka boleh memukul. Tapi tadi jangan sembarangan, boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membekas. Boleh berapa kali, itu ada khilaf di antara mazhab Syafi'i, tapi menurut kebanyakan mayoritas ulama Syafi'i itu boleh berapa kali saja. 3 kali, di atas 3 kali pun boleh. Tapi yang penting tidak menyakitkan dan tidak membekas. Kecuali berbeda dengan apa yang dinukil dari Ibnu Suraj, salah satu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i juga. Ini, apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ini kewajiban bagi orang tua. Kasaumin hale kaya dene poso atau kokang kuat sopo sobi adalah tusiban itu mumayyiz ing saum. Fa innahu krana temen setune mumayyiz yuk marugi diperintah sapa mumayyiz bi kelawan saum li sab'in ing dalam sawise umur 37 tahun wa yudrabu lan dipukul sapa sobi atau mumayyiz alaihi ngatasé ing alaihi ngatasé tinggal saum li asrin ing dalam sawise umur 10 tahun ka sholati kaya dene salat. Begitu juga dilatih, diperintahkan, ini ala sabil qiyas dalam usul fikih, meskipun ini juga sebenarnya banyak yang menentang atau tidak sepaham dengan mazhab kita Syafi'i. Itu ada banyak bahwa puasa itu, kalau mazhab kita Syafi'i itu dikiaskan dengan puasa itu dikiaskan dengan sholat, disamakan. Jadi kalau wajibnya orang tua memerintahkan anak yang sudah mumayyiz itu untuk sholat, begitu juga wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya yang sudah mumayyiz untuk saum, untuk puasa apabila anak itu mampu untuk berpuasa. Ini semuanya tahap pendidikan. Karena maksudnya pendidikan itu ya kayak tadi, sholat itu kalau memang umur 7 tahun diperintahkan, kalau nggak mau sholat ya tunggu sampai umur 10 tahun. 10 tahun tetap masih nggak mau sholat atau sering meninggalkan sholat, maka boleh dididik, yaitu dengan memukulnya yang tidak menyakitkan tadi penjelasannya. Puasa juga seperti itu, umur 7 tahun itu dilatih, diperintah agar diperintah untuk berpuasa umur 7 tahun. Kalau memang mampu, kalau nggak mampu ya enggak. Dan setelah umur 10 tahun kok nggak mau puasa, ini dipukul sebagaimana kayak hukum dalam sholat tadi. Nah, sekarang kalau puasa itu kan nggak seperti sholat, puasa itu yang namanya anak kecil itu ya berat istilahnya. Nah, kalau berat gimana? Nah, kalau berat itu namanya ini dalam tahap latihan. Ya sudah, biasanya orang tua kita dari dulu ya, itu memerintahkan anaknya ya sekuatnya. Misalkan puasa zuhur, misalnya puasa zuhur, artinya setelah zuhur buka. Ini tahap pelatihan nggak apa-apa, bertahap, karena kan belum mampu, mampunya seberapa. Kalau umpamanya sudah sebelum zuhur sudah berbuka, ya nggak apa-apa, karena masih kecil ini belum wajib. Hanya orang tua yang harus mendidik, memerintahkan anaknya supaya berlatih, supaya berpuasa. Kalau memang mampu harus puasa. Nah, kalau sudah mampu sampai asar, berarti sampai asar. Kalau sampai maghrib, ya harus sampai maghrib, gitu ceritanya. Jadi, ini semuanya adalah tahap pendidikan. Jadi kewajiban orang tua itu mendidik anaknya supaya sholat, sudah tadi penjelasannya. Ketika puasa, juga bulan puasa Ramadan juga harus dilatih, harus diperintahkan untuk puasa kalau memang mampu. Jadi semampunya, kalau memang mampu sampai maghrib ya harus sampai maghrib. Nih. Lawa hikmatu dzalika utawi hikmah mengkono perintah sholat, puasa ya. Iku at-tamrin, iku nglatih. Nglatih alal ibadati ing atase
ibadah ing tujuane liyata'awwada supaya mbiasakaken sapa mumayyiz ing ibadah. Nek wis biasa fala yatruku mongko ora ninggalaken sapa mumayyiz ing salat, ing puasa. Nah ini semuanya, dari perintah salat, kemudian perintah puasa. Ini hikmah di baliknya adalah agar anak itu latihan gitu, berlatih untuk melakukan ibadah supaya terbiasa melakukan ibadah. Kalau sudah terbiasa maka tidak akan meninggalkan lagi, karena sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa sholat misalnya, maka untuk meninggalkan sholat nggak enak. Jangankan anak kecil, ya semuanya itu kalau sudah terbiasa kemudian ditinggalkan itu nggak enak gitu. Makanya anak kecil dari kecil dilatih seperti itu supaya terbiasa melakukan ibadah. Puasa juga seperti itu. Nah, puasa ya dilatih. Nanti kalau sudah terbiasa begitu, nanti tidak bulan Ramadan nggak puasa juga nggak enak. Nggak mau dia meninggalkan puasa karena sudah terbiasa. Apalagi kalau puasa itu bulan Ramadan kan dalam di rumah itu nggak ada makanan apa-apa kecuali kalau sore. Tapi makanannya apa saat di siang hari itu nggak ada makanan apa-apa. Biasanya kan ibu-ibu itu masaknya ya kalau sore gitu, menjelang buka, disiapkan semuanya. Nah ini supaya memang terbiasa anak-anak itu untuk melakukan ibadah. Kalau sudah terbiasa, maka tidak enak dan tidak akan meninggalkan meninggalkan ibadah. Wa bahasa lan bahas al-Azra'i sapa Imam Azra'i fi kinin ing dalem kin budak deles sawirin kang cilik. Kafirin kang kafir. Natoko kang ngucap sapa kin sawir ini kelawan syahadat loro. Imam Azra'i bahas annahu ing temen setuhune fan apa kin sawir yuk maru iku den perintah sapa kin sawir. Wah, perintah puasa, diperintah sholat, nadban kelawan ini sudah nadban kelawan sunnah, diperintah bisolati kelawan nglakoni sholat, wasomi lan puas. Nah, menurut Imam Azra'i, kalau tadi kan penjelasannya bukan budak ya, orang yang merdeka lah istilahnya. Apa namanya? Mumayyiz yang bukan budak. Orang biasa lah, orang yang merdeka itu ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lah budak. Anak kecil yang sudah mumayyiz diperintahkan untuk sholat ketika setelah genap umur 7 tahun, dan ketika genap 10 tahun maka dipukul kalau meninggalkan sholat. Nah, kin shogir, budak kecil, itu juga sama. Budak kecil kafir sebenarnya. Ya. Tapi budak yang kecil ini mengucapkan 2 syahadat. Artinya 2 syahadat ini ya dianggap atau dari anak kecil itu kan kayak orang Islam gitu loh, karena mengucapkan 2 syahadat. Meskipun hitungan Islam dan tidak Islam, khitabus syar'i atau kewajiban melakukan kewajiban-kewajiban semuanya adalah itu kan setelah dewasa. Tetapi meskipun demikian ini budak kecil yang kafir, tapi mengucapkan 2 syahadat, kan aslinya 2 syahadat ini orang kecil kan belum dianggap istilahnya, belum dianggap muslim karena belum kewajiban-kewajiban syariat. Tetapi menurut Imam Azra'i tetap diperintahkan untuk melakukan sholat dan melakukan puasa. Ini menurut Imam Azra'i. Tapi hukumnya sunnah saja, diperintahnya itu bukan wajib, tapi dihukuminya cuma sunnah diperintahkan. Supaya nanti sampai balik dia sudah terbiasa gitu. Tapi kalau anaknya dari anak muslim, ya hukumnya seperti tadi, harus wajib hukumnya. Tapi kalau bukan dari anaknya orang muslim alias anaknya orang kafir, tapi si anak ini, mumayyiz ini mengucapkan 2 syahadat, itu sunnah
diperintahkan. Ini maksudnya. Dan aslinya kalau memang anak kecil kan belum dianggap itu, walaupun syahadat itu orang dari anaknya orang kafir, kalau syahadat itu kan belum dianggap istilahnya, karena belum masuk pada tataran al-khitab. Maka bagaimana? Kalau seperti itu, ini tujuannya adalah supaya nanti sampai dewasa sudah terbiasa. Walaupun ketika meninggal dunia pada waktu kecilnya ya, pada waktu kecilnya dari orang kafir itu beda, bukan kafir lagi. Kalau masih kecil terus mati, walaupun itu anaknya orang kafir, itu nanti kan tetap di surga karena termasuk wildan. Karena anak yang kecil itu kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, innama yuhawidanihi. Innama abawahu yuhawidanihi au yumajidanihi au nasironihi itu tergantung orang tuanya. Makanya anak kecil itu masih belum kena dosa apa-apa. Seandainya meninggal dunia, tetap apa? Dia ada nanti di dalam surga. Nah, belum kena kewajiban-kewajiban dari syariat. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi misalkan dalam hukum zahir sekarang, anaknya orang kafir, mumayyiz, terus kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Secara hukum zahir dia belum dianggap muslim karena belum dewasa. Dianggap muslimnya kan setelah dewasa nantinya. Sebelum dewasa belum dianggap muslim meskipun mengucapkan 2 syahadatain. Oleh karena itu kata Imam Adhroi, sunnah hukumnya untuk diperintahkan melakukan salat, melakukan puasa, hukumnya sunnah saja. Wa yahusu lan gegerei. Ini ada takan yang beda, ada yang yahusu, ada wawunya, ada yang tidak ada wawunya. Ada 2 nuskhah, yang nuskhah satunya itu ada yahusu tidak ada wawunya, yuhassu tidak ada wawunya, dan satunya ada wawunya. Bila ala shawab itu wa yuhassu ada wawunya. Wa yuhassu lan diwedin-wedeni sapa kinun shahir alaihi mengatasi tarkis shalah wassaum min ghairi dharbin saking tanpa ngepruk mukul, sing tujuane liya lafa supaya biasaaken atau lulut sapa kinin shahir al khaira ing kebagusan ba'da buluhi ing dalem sakwise balighe kinin. Wa in aba senajan mau apa al qiyasu qiyas, moh zalika ing mengkono nadbul amri bis sholati was shaum. Artinya begini. Jadi tadi kan kalau anak budak yang masih kecil, masih kecil kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan diperintahkan untuk sholat dengan hukum sunnah. Sunnah memerintahkannya untuk melakukan sholat dan puasa. Juga demikian kalau orang biasa, artinya orang biasa bukan dari seorang budak itu ditakut-takuti, maka demikian pula budak yang kecil itu yang mengucapkan 2 syahadat juga ditakut-takuti kalau meninggalkan sholat dan puasa tanpa dipukul. Kalau tadi kan dipukul orang biasa itu. Tanpa dipukul kalau sampai umur berapa? Umur 10 tahun. Supaya dia itu terbiasa melakukan kebaikan setelah dewasa. Walaupun hal ini yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri ini itu tidak bisa masuk qiyas atau sunnahnya memerintahkan kinin shaghir itu tidak bisa masuk qiyas karena qiyas ma'al farik istilahnya. Karena kalau seorang yang merdeka itu nggak bisa, atau orang yang budak itu tidak bisa dihukumi dengan orang yang merdeka. Tidak bisa.
Juga orang yang kafir juga tidak bisa dikiaskan dengan orang yang muslim. Beda hukumnya. Artinya ini wa in abal qiyasu bidzalika. Walaupun kias tidak apa istilahnya, tidak cocok dengan kias, tetapi kata beliau tetap disunahkan dengan disunahkan memerintahkan anak yang dari kinin sohir kafir yang mengucapkan 2 syahadat, sunnah memerintahkannya untuk melakukan sholat dan melakukan puasa. Tapi tidak dipukul tadi. Walaupun itu tidak sesuai dengan kias. Artinya kewajiban ini apa? Memerintahkan untuk sholat dan puasa ini kan dikiaskan dengan orang yang merdeka. Walaupun ini tidak sesuai dengan kias, tapi kata beliau tetap disunahkan. Ini menurut beliau. Oleh karena itu, menurut mu'allif ini ya alangkah baiknya walaupun itu dari budak kecil yang kafir tapi dia mengucapkan 2 syahadat, disunahkan memerintahkannya untuk melakukan sholat dan puasa. Tapi tidak dipukul setelah umur berapa, 10 tahun. Supaya terbiasa nanti setelah baliknya sudah biasa sholat, sudah terbiasa puasa. Ini maksud. Intaha ma bahasahu al-adhra'i. Wa yajibu lan wajib. Aidon halemane, artinya wajib juga memerintahkan anak kecil, aidon hale podo karo memerintahkan anak kecil, wajib alaman marra. Ing atase wong marra kang wis kelewat sapa man, iku rupane sapa? Yaitu orang tua, terus kakek-kakek ya, sampai ke atas, atau wasi, atau malikir raqiq. Malikir raqiq itu tadi itu yang muslim, kalau yang barusan dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi adalah budak yang kafir, dari keluarga kafir maksudnya, dari keluarga kafir. Apa nahyuhu nyegah mumayyiz anil muharramati saking perkara-perkara kang diharamake. Wa ta'limuhu lan mulangi mumayyiz, gampangnya begitu siban itu maksudnya mumayyiz, al wajibati ing pira-pira kewajiban, wa nahwaha lan sebagian lan sepadane wajib. Nyatane min sairi syara'i saking sekerine pira-pira syariat az-zahirati kang zahir walau sunnatan walaupun senajan sunnah. Siwakin kaya dene siwakan. Nah, itu sekarang wajib juga bagi orang tua. Kalau tidak ada orang tua ya wajib bagi kakeknya dan ke atas. Kemudian bagi wasi kalau memang tidak ada semuanya. Yang mengurus anak itu adalah wasi, orang yang diwasiati. Atau seorang budak muslim, maka yang memiliki budak muslim itu yang memiliki budak muslim itu apa yang wajib? Apa saja nahyuhu juga wajib mencegah mumayyiz. Mencegah dari muharramat, hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau hal-hal yang diharamkan juga harus dilarang, mencegahnya, melarangnya. Jadi kewajiban supaya menjalankan dan kalau hal-hal yang haram harus diperintahkan untuk meninggalkan. Juga harus wajib juga mengajarkan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban syariat-syariat yang zahir. Apa saja seperti sholat, wudhu, apa semuanya, puasa, zakat, dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban yang zahir. Apa saja kewajibannya itu harus diajarkan kepada anak-anak. Walaupun itu sunnah, seperti siwakan misalnya. Siwakan, itu juga sunnah, juga diajarkan pada anak-anak. Di semua syariat-syariat yang zahir juga wajib diajarkan kepada anak-anak. Nah ini kalau orang tuanya nggak tahu bagaimana? Ya orang tuanya nggak tahu, ya diajarkan
diserahkan kepada ustadz, kepada kiai supaya diajari hal-hal yang wajib, kemudian supaya terhindar, tercegah dari hal-hal yang diharamkan. Ini wajib hukumnya bagi orang tua. Makanya kalau orang tua tidak bisa mendidik sendiri, ya harus diserahkan kepada siapa di situ. Sekarang kan ke pondok pesantren, ke mana gitu, supaya dia tahu tentang kewajiban itu dan melaksanakan kewajiban, sekaligus terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Itu harus proses pendidikan ini kewajiban bagi orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, ya kakeknya. Kakeknya nggak ada, di atas kakeknya siapa. Kalau semuanya tidak ada, dia yatim misalnya, maka yang mengurusi anak yatim itu siapa? Ini harus pendidikannya dipikirkan karena itu hukumnya wajib, tuh. Wa amruhu lan wajib pemerintah mumayyiz, wa amruhu bidzalika kelawan mengkono syara'a, memerintahkan semua syariat-syariat tadi, juga wajib. Memerintahkan bagaimana syariat-syariat yang wajib, yang ini, biar tahu semuanya lah istilahnya. Setelah tahu harus diperintahkan untuk melakukan, melaksanakan. Ini wajib hukumnya. Wala yantahi lan ora rampung, istilahnya ora katok, ora mendo, tidak habis apa wujubu ma marra, wajibe perkara kang wis kelewat apa ma, perintah-perintah tadi, ala man ing atase wong marra kang wis kelewat sapa man, yaitu waliden kulun min wabil walidayhi wa in ala wal wasi dan seterusnya, illa bibuluwi kejaba kelawan balege mumayyiz, tinggal anane mumayyiz rasyidan hale rasyid, hale pinter. Nah ini. Nah, jadi kewajiban-kewajiban tadi itu, memerintahkan sholat, puasa, syariat-syariat yang wajib ya, semuanya, kemudian mengajarinya, apa, semuanya itu tadi kewajiban-kewajiban bagi orang tua. Kewajiban bagi kalau tidak ada orang tua kan kakek, kakek juga tidak ada, maka di atasnya kakek. Tidak ada semuanya, maka wasi tadi orang-orang yang disebutkan tadi. Atau malikir rokik yang memiliki budak. Itu kewajiban itu tidak selesai. Tetap wajib. Sampai kapan? Sampai balik. Sampai balik. Nah, balik itu dalam keadaan rosyid. Jadi kalau anak itu kan dari umur 7 tahun, 10 tahun, 7 tahun diperintahkan sholat, diperintahkan apa, puasa, dan lain-lainnya, 10 tahun dipukul dan seterusnya. Urutan itu kemudian diajarkan beberapa syariat-syariat, mana yang wajib, yang sunnah, yang apa, semuanya itu diajarkan. Terus yang haram-haram itu juga diberitahu, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ada semuanya ini adalah wajib bagi orang tua dan orang-orang yang tadi disebutkan, kakek dan seterusnya. Itu tidak akan selesai, tidak gugur kewajibannya sampai atau ketika sampai anak-anak itu balik. Ketika balik dalam keadaan rosyid. Rosyid itu kalau mazhab kita ada dua. Solahiyatul din wal mal. Artinya jadi rusyad itu solahiyatul din wal mal, itu artinya kita lihat anak ini ketika dewasa, sudah menginjak dewasa ini, dalam tasarruf maliyah, menggunakan hartanya itu sesuai, pinter lah. Tidak safeh. Artinya tidak safeh menggunakan harta ya dengan wajar maksudnya. Buat makan, buat apa, buat ini. Bukan berlebihan. Jadi misalkan beli apa, beli jajan yang berapa harganya, mestinya harganya 10.000 ya dibeli 10.000. Bukan jajan 10.000 dibeli berapa, 100.000 atau 200.000. Ini namanya safeh namanya, enggak rosid itu.
Oh, menurut ulama kita itu menjelaskan kalau ada anak sampai balik, setelah balik itu tasarruf maliyahnya, menggunakan harta bendanya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Seperti misalnya, digunakan membeli hal-hal yang haram. Selalu digunakan untuk digunakan untuk membeli hal-hal yang haram atau ditasarrufkan pada hal-hal yang tidak boleh, yang dilarang oleh syariat agama. Maka ini juga termasuk safih, tidak boleh. Berarti belum rasyid itu, dalam segi mal. Bukan hanya mal tapi din, akhlaknya itu bagaimana, melakukan sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, akhlaknya dengan siapapun itu bagaimana, dengan orang tua bagaimana. Jadi agamanya bagus, dalam segi maliyah atau tasarrufat itu juga bagus. Ini namanya rasyid, berarti normal lah, kalau bahasa kita tuh normal. Jadi balik dalam keadaan normal, wajar gitu. Nah, kalau anak dari mulai 7 tahun sampai balik kok normal, ya kalau sudah balik normal sudah, berarti kewajiban orang tua sudah selesai. Mendidik anak juga sudah selesai. Kalau sudah sampai balik, kewajiban orang tua sudah tidak ada lagi. Nah, tapi kalau misalnya dari mulai kecil kok tidak dididik oleh orang tua itu tadi, dari umur 7 tahun sampai dewasa, maka orang tua ini dosa. Karena tidak mendidik anaknya, yaitu tadi pendidikan kewajibannya bagaimana, yang dibolehkan apa, yang tidak dibolehkan apa, tidak dididik seperti ini. Orang tua, nah. Nah, sekarang kalau misalnya ada anak misalnya mondok pesantren misalnya atau belajar walaupun sudah dewasa tetap di pondok, kemudian orang tuanya ini apa, tetap memberikan ongkos atau mengirimi untuk anaknya yang di pondok. Ini malah lebih bagus lagi. Karena sebagai satu, yang pertama dari kecilnya itu sudah menggugurkan kewajiban, yang kedua itu untuk proses mencari ilmu itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan, maka ini lebih bagus lagi. Dan anaknya yang seperti ini harus patuh kepada orang tua, karena dibiayai oleh orang tuanya. Karena sebenarnya itu orang tua sudah tidak wajib lagi, asalkan orang tua itu dari kecilnya sudah mendidik. Tapi kalau misalkan dari kecilnya orang mendidik, kemudian setelah dewasa orang tuanya menyesal supaya dididik ini, ya tidak apa-apa, sebagai tebusan daripada yang sebelum balik. Nah, ini harus diketahui karena ini adalah kewajiban. Maka jadi orang tua harus tahu hukum-hukum yang seperti ini supaya nanti tidak terkena dosa. Jangan menyesal nanti ketika sudah tua karena tidak mendidik anaknya. Maka dipikirkan dari sekarang, yaitu dididik dari mulai kecil sejak umur 7 tahun. Kalau sudah dewasa, sudah kewajiban-kewajiban tadi sudah gugur. Yang jelas sudah kewajiban. Tapi tetap bukan berarti, orang tua, saya kewajibannya sudah selesai. Terus kemudian tidak dipantau, tidak ini juga salah. Karena harus ada keseimbangan. Meskipun demikian adalah yang namanya anak ya tetap anak, tidak bisa dipungkiri aliran darah itu tidak bisa putus. Meskipun diingkari tetap tetap saja namanya hubungan darah itu nggak bisa diingkari, tidak bisa diputus. Walaupun berusaha bagaimana mutus tidak bisa, karena itu hukuman darah sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Tetap harus ada proses pendidikan. Karena orang tua yang baik juga selalu memperhatikan anak-anaknya bagaimana pendidikannya dari mulai kecil sampai dewasa, sampai kapanpun supaya menjadi anak yang soleh, solehah. Orang tua juga perlu menjadi orang tua yang soleh, solehah. Dan sampai orang tua menjadikan anaknya itu durhaka. Itu karena sebab-sebab banyak, kadang orang tuanya itu kurang mengerti tentang anaknya, akhirnya, anaknya jadi berani sama orang tua. Makanya orang tua harus tahu memposisikan diri sebagai orang tua bagaimana. Anaknya juga harus tahu bagaimana memposisikan diri sebagai, lah ini jadi kewajiban orang tua itu aslinya detiknya sampai pada batasnya, sampai pada ketika anak itu balik rasyid.
Ketika balik dia normal lah istilahnya, pikirannya itu normal. Ya tadi solahiyatuddin wal ma'al. Dari segi agama bagus, dari segi penggunaan tasarrufat maliyah juga bagus. Dari segi dunianya juga berpikir berpikir normal, dari segi agamanya juga berpikir normal. Kalau ini karena untuk madhab lain itu tidak seperti itu. Madhab lain tidak seperti itu. Madhabnya Malik, Imam Malik juga tidak seperti itu. Madhabnya Abu Hanifah juga, madhab Hanafi tidak seperti itu. Tapi kita ini madhab Syafi'i adalah kalau disebut Rasyid atau Rusdan, maka ada dua qaid. Itu dilihat dari segi agamanya, juga dilihat dari segi dunianya. Kalau dua-duanya bagus, baik, maka disebut rasyid. Nah, ini nanti di bab muamalah nanti ada rasyid itu bagaimana. Di bab muamalah, dan lain-lain itu nanti ada pembahasan tentang masalah rasyid. Tapi secara ini, maka kalau anak sudah balik dan baliknya itu rasyid, maka itu berarti kewajiban orang tua sudah selesai. Tapi bukan berarti kemudian dilepas, tidak. Karena orang tua itu juga harus membimbing anaknya bagaimana anaknya agar menjadi orang yang soleh, solehah. Walaupun sudah balik tetap harus dipantau, harus dididik, pendidikannya juga harus diperhatikan. Setelah itu kemudian lepas, tidak, ini tidak wajib. Dan anaknya juga harus tahu bahwa kewajiban-kewajiban orang tua itu bagaimana. Oleh karena itu, pendidikan itu sangat penting dan itu asas atau dasar bagaimana kita melaksanakan syariat-syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang anak tahu kewajibannya bagaimana dan hak-haknya bagaimana, yang orang tua juga harus tahu kewajiban dan hak-haknya bagaimana. Lawa ujratu ta'limihi utawi upahe ngajari mumayyiz. Kalau misalnya butuh pendidikan, perlu dipondokkan atau disekolahkan, maka ongkos sekolah itu bagaimana? Dari siapa? Wa ujratu ta'limihi. Dzalika yang mengkono-mengkono ngajari mengkono syara'eh kal Qur'ani kaya dene ngajari Qur'an wal adabi lan ngajari adab. Iku ala malihi iku fi malihi ing dalem bondone mumayyiz. Summa ala abihi tumuli ngatasé bapake mumayyiz, summa ala ummihi tumuli ngatasé ibuke mumayyiz. Nah, ini semakin jelas. Kalau butuh pendidikan, yang pendidikannya itu harus bayar. Karena tidak bisa dididik sendiri misalnya. Dipondokkan atau disekolahkan. Kan butuh ongkos, butuh biaya. Maka biayanya itu ditanggung oleh siapa? Nah, ini seperti menjalankan Quran, mengajarkan Quran, mengajarkan adab dan lain-lain, kewajiban-kewajiban syariat ya, yang larangan-larangan syariat itu semuanya itu dibebankan adalah dari harta yang dimiliki anak itu. Kalau memang anak itu punya harta. Misalnya kalau ada orang tuanya nggak ada, dia dapat warisan misalnya. Ada warisannya dari orang tuanya, maka ongkos itu untuk belajar, mondok, sekolah, dan lain-lain itu dari hartanya dia. Kalau punya harta anak kecil ini. Tapi kalau anak kecil ini tidak punya harta, tidak punya harta dari mana? Orang tuanya masih ada, ininya masih ada, nggak ada warisan, nggak ada apa istilahnya. Maka bagaimana? Ini nanti dibebankan kepada bapaknya. Yang pertama, bebannya adalah bapaknya yang membayari, yang mengongkosi, yang mengirimi atau menanggung biaya pendidikannya. Nah, kalau bapaknya juga tidak ada, summa ala ummi, wajib bagi ibunya. Ini urutannya. Nah, ini urutannya. Jadi, harta yang dikeluarkan untuk itu, untuk pendidikan anaknya, itu adalah dari tadi urutan, dari hartanya sendiri anak kecil itu kalau memang punya harta. Kalau anak kecil tidak punya harta, maka gimana? Bagi
dikeluarkan dari bapaknya. Bapaknya juga tidak ada, maka bagaimana? Dari ibu. Ini secara bergantian, secara, berturut, secara teratur. Jadi hartanya siapa dulu, kalau memang punya harta ya hartanya dia, kalau nggak ada berarti dari bapaknya. Bapaknya juga nggak ada harta ya, dari ibunya. Ini ongkos atau biaya pendidikan dari anak-anak, dalam berpendidikan, yaitu mengajari masalah syariat-syariat. Mondok lah kalau sekarang kan mondok atau sekolah ya itu. Nah ini, eee, harus diperhatikan karena kita sudah tahu hukum-hukum ini, maka orang tua juga harus memperhatikan seperti ini. Dan anak yang sudah dewasa, ya kita-kita ini yang sudah dewasa juga harus tahu bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua, terhadap orang tua. Dan orang tua juga harus tahu bagaimana kewajibannya kepada anak-anak. Tambihun, ya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.